Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, Gerakan Pemberdayaan Komunitas Guru Direktur Madrasah, Jenderal Pendidikan Islam, Bapak yang Profesor terhormat Dr. Menteri Muhammad Agama Ali Republik Ramdhani Indonesia, SPPMT, Bapak para Jenderal pejabat TNI Eselon 2 dan Purnawirawan Eselon Fahru 4, Rozi, serta yang hadirin kami dan hormati. tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Rabu 12 Agustus 2020, kita dapat berkumpul bersama pada launching Garda Kagum, Gerakan Pemberdayaan Komunitas Guru Madrasah. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Guru Madrasah. Hadirin dimohon berdiri. Pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah,
corak, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan kegiatan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Saudara Direktur GTK beserta jajarannya, para Kakanwil Kemenag Indonesia, dan yang kami banggakan seluruh guru dan tenaga kependidikan madrasah, hadirin yang berbahagia. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat GTK Madrasah sesaat lagi akan meluncing program Garda Kagum Kemenag, Gerakan Pemberdayaan Komunitas Guru Madrasah Kementerian Agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada keharibaan Nabiullah Muhammad SAW, sosok pengajar sempurna yang memberikan keteladanan melalui sikap, perilaku serta tutur kata yang menyejukkan sehingga dapat menggerakkan hati-hati orang yang melihatnya. Semoga guru-guru madrasah dapat meneladani sifat tersebut. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Menteri yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan hal-hal yang terkait berkenaan dengan program Garda Kagum Kemenag. Sebagaimana amanat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, bahwa kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi merupakan formulasi baku yang tertera dalam regulasi tersebut guna mewujudkan guru yang profesional. Selain itu, guru juga diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya secara berkelanjutan sejalan dengan PMA nomor 38 tahun 2018 tentang PPKB Guru. Berdasarkan referensi-referensi tersebut, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat GTK Madrasah merancang program pemberdayaan pengembangan kompetensi berbasis komunitas guru dan tenaga kependidikan melalui kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja madrasah, dan kelompok kerja pengawas. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan dan pengembangan profesi guru yang mandiri, mengingat dekatnya tempat kerja guru sehingga bersifat fleksibel, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menstimulus pemberdayaan komunitas guru dan tenaga kependidikan tersebut, maka pada tahun depan, Direktorat GTK Ditjen Pendidikan Islam telah menyusun sebuah blok grant yang bersifat kompetitif dan selektif dengan sasaran KKG, KKM, MGMP, Pokjawas yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tahap dengan total sasaran mencapai 25.920 komunitas yang terdiri dari 10.000 KKG MI, 4.112 MGMP Madrasah Sanawiyah, 7.196 MGMP MA, 500 MGBK MA, 1.542 KKM, dan 1.028 Pokjawas. Program ini selain merupakan komitmen nyata dari Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas guru dan tendik, juga memperkuat dan meningkatkan capaian literasi, numerasi, dan sains. Bapak Menteri yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya program Garda Kagum Kemenag ini diharapkan dapat menghasilkan output berupa meningkatnya profesionalitas guru sesuai dengan 4 kompetensi guru, terciptanya pembelajaran aktif sesama guru yang berbasis komunitas,
dan mewujudkan pengembangan keprofesian guru berbasis PKB. Sehingga hal tersebut memberikan implikasi terhadap kualitas pembelajaran guru, mutu capaian pembelajaran siswa, dan capaian penilaian kinerja guru yang semakin meningkat. Akhirnya kami mohon kepada Bapak Menteri untuk dapat memberikan sambutan arahan sekaligus melaunching Garda Kagum Kemenag secara resmi. Demikian laporan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia dilanjutkan launching Garda Kagum Kemenag. Kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fahrul Razi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam, terima kasih Pak. Yang saya hormati Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Islam, Kementerian Agama. Yang saya hormati para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia. Yang saya cintai dan saya banggakan, para guru madrasah di tanah air Indonesia. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam situasi wabah Covid-19 ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen adalah guru teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Saudara sekalian, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Islam, pada hari ini akan meluncurkan sebuah program yang diberi nama Garda Kagum Kemenag, Gerakan Pemberdayaan Komunitas Guru Madrasah Kementerian Agama. Program tersebut merupakan upaya Kementerian Agama untuk mendorong guru dan tenaga kependidikan madrasah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas berbasis komunitas. Meskipun bangsa Indonesia, bahkan hampir semua negara di seluruh dunia juga sedang diuji oleh pandemi COVID-19, namun para guru madrasah tidak boleh berhenti untuk terus berinovasi. Kita bangga dengan pendidikan madrasah ini, semakin lama semakin diminati. Saya masih ingat pada saat beberapa waktu yang lalu, kita menerima calon murid untuk pendidikan MAN IC dan beberapa MAN unggulan, itu yang mendaftar sangat-sangat luar biasa. Hanya padahal yang kita terima hanya 1/10-nya saja. Dan lebih sangat membanggakan bahwa yang mendaftar di MAN itu, Madrasah Aliyah Negeri itu, 50% adalah tamatan SMP. Padahal tadinya kebanyakan hanya tamatan sanawiyah, tapi ternyata tamatan SMP. Menunjukkan mereka sangat paham Madrasah Aliyah sekarang ini memang mutunya sudah jauh lebih baik daripada waktu-waktu. Tepuk tangan nanti. Kendati pun dalam situasi COVID-19, dalam beberapa hal kita menjadi serba terbatas, tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas. Disinilah urgensinya penguatan dan pemberdayaan guru berbasis komunitas. Saya tadi dijelaskan bahwa acapkali selalu top down atau kadang-kadang bottom up, tapi bottom up-nya itu tidak mewakili community guru. Sehingga acapkali sesuatu itu bukan yang dibutuhkan yang muncul.
Sebaliknya yang dibutuhkan tidak muncul. Karena yang tahu kebutuhan itu adalah dalam community itu. Hal ini sejalan dengan PMA 60 tahun 2015. Para guru terus dituntut untuk meningkatkan kompetensinya di tempat terdekat yang paling mudah terjangkau oleh guru. Begitu juga para kepala madrasah dan pengawas. Jadi acap kali kalau pendidikan diacarakan oleh pusat misalnya atau oleh provinsi, maka tempatnya di pusat atau di kota provinsi, dan itu tentu saja menyulitkan dalam banyak hal, baik mobilitas, mungkin membuang waktu dan lain sebagainya. Ini sangat saya hargai. Berdayakan KKG, kelompok kerja guru, pada jenjang RA dan MI. MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, pada jenjang MTS dan MA, sanawiyah dan mansyaliyah. Dan KKM, kelompok kerja madrasah, serta Pokjawas, kelompok kerja pengawas. Program Garda Kagum Kemenak yang hari ini akan kita launching, menerapkan gerakan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dengan prinsip bottom up, tidak selalu top down. Dan saya katakan tadi, bottom up-nya betul-betul berangkat dari bottom yang betul-betul paham tentang lingkungan itu. Saudara-saudaralah yang paling tahu kebutuhan peningkatan mutu yang saudara hadapi di lapangan. Dengan demikian, nantinya program ini akan dapat memetakan kompetensi guru dan tenaga kependidikan berdasarkan pada problem kompetensi dan profesionalitas sesuai realitasnya di tempat masing-masing. Saudara-saudara sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini, dunia pendidikan sedang mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut menuntut guru-guru untuk berinovasi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Jika biasanya guru dapat memantau langsung pembelajaran siswa di kelas, kini guru pada umumnya dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan tugasnya sebagai pendidik. Memang kita membuka kesempatan saat ini bahwa setiap sekolah punya pilihan bisa melakukan pelajaran kembali tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Bisa dalam situasi yang tidak memungkinkan bisa lanjut dengan online dan bisa juga secara kombinasi. Tapi selalu kita garis bawahi itu dilakukan bila satu, lingkungan sekolah itu aman COVID, guru dan guru-gurunya aman COVID, muridnya juga aman COVID, kemudian ketat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Kalau salah satu saja dilanggar, kita khawatir kita akan membangun lingkungan baru berkembangnya COVID-19 atau istilah umum disebut dengan klaster baru COVID-19. Dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini, terdapat berbagai macam tantangan yang harus dihadapi oleh guru. Oleh karenanya, komunitas guru menjadi salah satu kunci untuk membantu guru berinovasi dan meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Selain efektif dan efisien, penguatan kompetensi guru berbasis komunitas juga dapat berimplikasi langsung kepada kebutuhan real guru dalam pengembangan profesionalitasnya. Guru-guru madrasah yang saya cintai, selaku Menteri Agama, saya menghimbau dan menyerukan pada seluruh guru madrasah, khususnya dan pada umumnya para guru di bawah binaan Kementerian Agama, untuk membangun komitmen dalam mengawal program Garda Kagum Kemenak yang akan kita launching pada hari ini. Sehingga program ini dapat menjadi gerakan kolektif dan masif. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada komunitas KKG, kelompok kerja guru, MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, KKM, kelompok kerja KKM itu kelompok kerja madrasah, kemudian Pokjawas, kelompok kerja pengawas,
yang terus bekerja keras berupaya melahirkan peserta didik yang cerdas, berkualitas, dan berintegritas. Jadikan anak-anak madrasah untuk menjadi generasi masa depan yang tidak saja pintar, tetapi juga berkarakter yang baik. Semaikan generasi bangsa yang nasionalis sekaligus agamis. Lahirkan anak-anak negeri yang mencintai Ibu Pertiwi, sekaligus berpegang teguh pada akidah ilahi Robbi. Generasi yang unggul dan berdaya saing, serta berakhlak yang luhur dan mulia. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Garda Kagum Kemenak dengan resmi saya launching. Pendidik anak bangsa terus berkebaikan tenang dan tenang. Guru madrasah terhadap anak negeri terus berjuang ikhlas dalam beramal. Lahirkan insan berakhlak mulia. Tangan sekali lagi. Semoga kehadirannya semakin memperkuat pengabdian dan sinergi para guru dan tenaga pendidikan madrasah untuk membangun pendidikan yang lebih maju dan berperadaban. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti dialog interaktif Menteri Agama bersama komunitas guru madrasah yang akan dipandu oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Kepada Bapak Profesor Dr. Suyitno MAG disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Dirjen, yang saya hormati Pak Direktur KSKK, yang saya hormati Pak Direktur Pontren, Bapak Ibu Prakasubdi dan hadirin berbahagia. Hadir juga Bapak Direktur PTKI yang saya hormati. Bapak Ibu para guru madrasah yang saya muliakan, pada hari ini Anda sangat beruntung karena Pak Menteri baru saja telah meluncing Garda Kagum Kemenak yang secara langsung beliau sangat berkomitmen untuk memastikan bagaimana ini bisa berjalan secara efektif dan masif. Dan bahkan dengan sangat luar biasa beliau memberi kesempatan walaupun sangat terbatas dari beberapa provinsi yang kemudian beliau akan memberikan tanggapan barangkali nanti sifatnya berdialog singkat ya. Oleh karena itu saya beri kesempatan yang pertama yang jumlah gurunya terbesar Pak Menteri, Jawa Timur. Ini swastanya terbesar, non PNS juga terbesar, apalagi yang juga yang non PNS di madrasah swasta. Saya silakan dari Jawa Timur. Agak lebih cepat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur GTK, yang saya hormati Pak Menteri, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak-bapak dan teman-teman komunitas guru. Pada kesempatan hari ini kita pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah dan bangga terhadap apa yang menjadi programnya Kementerian Agama yang sudah mewadahi dan sekaligus memberikan peran yang lebih luas kepada teman-teman guru khususnya dalam komunitas KKG, MGMP, dan MGBK. Tadi disampaikan bahwa satu kepedulian dari Kementerian Agama, salah satunya adalah di tahun depan akan meluncurkan Bogren. Kami sangat berterima kasih dengan adanya Bogren ini, tapi saya juga
kita juga ingin tahu bagaimana program-program itu dijalankan. Yang pertama, kemudian nanti prosedurnya bagaimana, dan fokusnya kemana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga kepada teman-teman komunitas guru, MGMP, MGBK, KKG, dan yang semacamnya, bahwa dengan adanya program kita tidak boleh termina bubukkan. Artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa sebenarnya hendaklah kita itu gerak dari bawah. Artinya dari potensi kita maksimalkan, kemudian kita sesuaikan dengan tujuan pendidikan di Kementerian Agama, sehingga ini yang akan menghantarkan anak didik kita menjadi anak-anak didik yang hebat dan bermartabat. Dua hal itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi maksud dan tujuan Kementerian Agama ini senantiasa mendapatkan sambutan yang sangat antusias dan sangat bersungguh-sungguh untuk berkomitmen memajukan anak bangsa ini. Khususnya saya menghimbau kepada teman-teman komunitas guru, mari sekali lagi jangan sampai termina bubukan dengan bogren, tapi kita harus berangkat dari potensi kita untuk betul-betul ikhlas menghantarkan anak bangsa ini sehingga menjadi generasi yang hebat bermartabat. Sekian dari kami, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri saya kira langsung akan merespon. Silakan Pak Menteri. Blok grant ini tujuannya memang untuk memberikan stimulus ya, menstimulir teman-teman semua supaya lebih aktif lagi dalam melakukan tugas-tugasnya. Oleh sebab itu memang kalau namanya stimulus memang tidak semuanya kita diberikan, ya mungkin sangat selektif ya. Selektif tentu aja nanti kriterianya ada, saya kira nanti secara teknis akan dirumuskan oleh Direktur maupun Bapak Dirjen Pendis gitu ya. Tapi paling enggak niat baik kita seperti itu, dan kami yakin karena bapak-bapak, ibu-ibu juga punya tekad yang sama untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, memajukan pendidikan di madrasah, maka nanti kita akan nilai, kita lihat yang mana yang pantas untuk diberikan. Tapi pada dasarnya dapat atau tidak tentang itu, blok grant itu, pasti semua kami hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berusaha keras untuk melakukan tugasnya dengan baik dalam kaitan membangun generasi muda, generasi masa depan yang saya katakan tadi, berakhlak mulia, ilmu agamanya tinggi, tapi betul-betul punya kewawasan kebangsaan yang sangat membanggakan pula. Begitu. Kalau ada mau tambahkan Pak Dirjen? Cukup? Oke, cukup. Lainnya silakan. Silakan dari Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dirjen Pendidikan Islam, para direktur yang sempat bergabung, para Kasubdit Eselon 34, pusat maupun daerah, para komunitas KKG, MGMP, dan sahabat para guru yang ikut summit pada kesempatan ini. Baik, kami di Provinsi Sulawesi Selatan sangat bersyukur sekali bahwa program ini bisa kemudian terwujud secara formal dengan adanya kegiatan launching pada hari ini. Wadah ini tentunya menjadi wadah yang sangat luar biasa dalam memberikan penegasan kepada gerakan yang bersifat kolektif tadi dan masif dalam rangka peningkatan tentunya kualitas guru kita, baik itu di MI, di Sanawiyah maupun Aliyah, sebagai guru yang profesional. Tentunya kita harapkan bahwa melalui wadah ini, seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, bahwa mereka bisa menganalisis sendiri kebutuhan mereka yang bisa menopang peningkatan kualitas tadi, bisa wadah itu menjadi tempat untuk melakukan kreativitas, untuk membangun inovasi. Ya, ada hal yang sedikit yang mungkin perlu ke depan
kita benahi bersama adalah yang pertama bahwa blok grant ini itu Pak Menteri tadi sudah menyampaikan sebagai stimulan, tidak kemudian selesai setelah program ini berakhir. Jadi perlu kita mendesain mungkin sebuah kegiatan ke depan yang setelah blok grant ini selesai itu ada semacam program kegiatan yang mendukung stimulus seterusnya. Jadi ini tidak berakhir pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya singkat, tetapi ini akan terus-menerus dan garda kagum inilah yang akan berbuat. Kita harapkan komitmen teman-teman di KKG MGMP itu bisa meneruskan apakah sifatnya kemudian dianggarkan melalui DIPA atau menjadi kegiatan mandiri yang terbangun sebagai sebuah semangat yang dibangun oleh teman-teman para pengurus KKG MGMP se-Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa ujung dari tentunya kegiatan pendidikan kualitas guru ini adalah bagaimana supaya peserta didik kita bisa menjadi generasi-generasi yang punya kualitas, punya kemampuan yang kompetitif, sehingga kemudian wajah Kementerian Agama di masyarakat luas, bukan hanya di internal Kementerian Agama, itu kemudian bisa menampilkan memang slogan yang kita sudah sepakati bersama, yakni anak-anak yang hebat dan bermartabat. Hebat karena prestasinya, bermartabat karena moral dan akhlaknya. Saya kira itu Pak Menteri, terima kasih banyak. Sehat selalu dan seluruh pimpinan di pusat. Kami di Selatan senantiasa mendukung seluruh program yang insya Allah sudah dituangkan dalam bentuk regulasi oleh Kementerian Agama Pusat. Demikian. Allahumma afiq lahu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus dari saya koleksi ya pertanyaannya dari Banda Aceh. Silakan dari Banda Aceh. Sudah bergabung? Ya, silakan Ibu. Mungkin masih mute ya. Silakan Ibu dari Aceh. Mungkin handsetnya sebaiknya tidak dipakai Bu, supaya bisa langsung saja. Ibu mendengar suara saya? Nggak nyambung ya? Kalau belum kita lewati, tolong hostnya diinformasi kepada yang bersangkutan. Kita langsung masuk ke Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dirjen Pendis, dan Bapak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih sebelumnya telah memberi kesempatan kepada kami perwakilan dari Kalimantan Selatan. Saya sendiri Ibu Dian Ripiajaya, Kepala Man Tanah Laut, dan kebetulan juga sebagai Ketua KKMA Kabupaten Tanah Laut dan Koordinator MGMP MA Kabupaten Tanah Laut. Berbicara tentang guru, sebenarnya ini adalah sangat menarik sekali Bapak Menteri, karena di mana-mana setiap tahunnya problematika guru-guru kita ini selalu ada, baik di dalam bidang pendidikan, dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di daerah kami Kalimantan Selatan. Untuk kegiatan MGMP, KKG, terus lagi KKM, serta Pokjawas dan IGRA, ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun kendala kami adalah mungkin ya di sekitar dana lah, karena tempatnya yang sangat berjauhan, Kalimantan Selatan ini pelosok sama pelosok itu ya sangat sulit sekali untuk terjangkau, dan mungkin inilah kendala kami. Tetapi alhamdulillah masih bisa jalan. Apalagi dengan sekarang, dengan masa pandemi COVID ini, dengan sistem online Zoom, meeting Zoom ini, kami alhamdulillah masih bisa melaksanakan kegiatan itu.
Berbicara tadi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Blok Grant ini, kami alhamdulillah mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar ke depannya itu, dan kami berharap sekali untuk pemberdayaan dan dalam kegerakan komunitas guru madrasah ini ada visi dan misi yang sama ya untuk kita se-Indonesia. Mudah-mudahan juga kawan-kawan setanah air bisa kita samakan persepsi bersama. Dan kami berterima kasih juga sebelumnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bapak Direktur GTK Kemenak RI bahwa tahun kemarin kami sudah mendapatkan bantuan pemberdayaan dan penguatan MGMP dan Pokjawas yang sudah dilaksanakan tahun kemarin, dan alhamdulillah hasilnya sangat relevan di guru-guru kami di madrasah. Yang mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini selanjutnya masih bisa dilaksanakan, Pak. Dan kami juga berharap untuk ke depan juga tetap masih ada, Pak, kegiatan-kegiatan seperti lomba guru berprestasi atau anugerah guru. Karena kalau melihat dari semangat guru-guru kita itu untuk mengikuti kegiatan itu kayaknya sangat besar sekali, Pak. Namun di balik semua ini juga masih ada kendala, Pak, di antara guru-guru kita, yaitu masih kurangnya tenaga guru yang berkualitas, ya, tidak sesuai dengan background pendidikan, Pak. Di tempat kami sendiri masih ada guru yang latar belakang pendidikannya PAI, tapi mengajarnya penjaskes. Nah, jadi masih banyak yang tidak sesuai. Oleh karena itu mungkin untuk pencapaian mutu pendidikan gurunya agak tersendat lah, jadi tidak bisa maksimal. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan nanti diberlakukannya 100% tukin, tidak lagi melihat kepada sertifikasi, guru-guru kita itu bisa dikembalikan lagi kepada latar belakang pendidikannya. Kita berharap seperti itu, Pak, supaya mereka betul-betul maksimal dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi terkait itu kami sendiri juga berharap kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia bahwa gerakan pemberdayaan komunitas guru madrasah ini bisa sampai ke pelosok daerah. Kita merasakan keberkahan dari apa yang ingin diberlakukan dan dilaksanakan launching Garda Kagum ini. Demikian Bapak, sedikit dari apa yang kami paparkan ini, mudah-mudahan bisa sama-sama kita memikirkan kesejahteraan guru, peningkatan mutu guru, kemudian bagaimana pendidikan madrasah ini dipandang sangat tidak hanya bersaing mutunya saja, tapi seluruhnya bersaing dengan Kementerian Pendidikan yang SMP, SMA, dan SD. Kita berharap seperti itu. Apalagi sekarang ini untuk madrasah, kita lihat opini masyarakat itu sangat antusias menyekolahkan anaknya di madrasah. Pokoknya madrasah lebih baik dan lebih dari segala-galanya. Demikian Bapak Menteri, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sejalan dengan program Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita berharap bahwa guru madrasah dan seluruh warga madrasah ini memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan mutu pendidikan di madrasah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat keterbatasan waktu Pak Menteri, saya kira yang terakhir ya, ini pertanyaan terakhir dari Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak lebih panjang lebar ya, langsung fokus saja. Saya persilakan dari Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang terhormat, Bapak Dirjen Pendis dan Direktur GTK yang saya hormati, termasuk Bapak Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat yang saya hormati. Nama saya Maman, pengurus KKM MTS Jawa Barat. Dalam hal pemberdayaan guru ini, kami menyoroti tentang peraturannya. Kebetulan sebagai KKM dan MGMP, di PMA nomor 90 tahun 2013 dan baru lagi di PMA nomor 60 tahun 2017 itu ada klausal bahwa selanjutnya akan diatur dalam peraturan terkait. Mohon
kiranya Bapak, baik Bapak Menteri maupun Bapak Dirjen bisa atau menurunkan peraturan turunnya itu. Karena kami sangat memerlukan ketika gerak langkah kami itu juga bisa dipertanggungjawabkan, apalagi kalau ada audit dari Inspektorat Jenderal. Begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pertanyaan tadi yang langsung saya Pak Menteri. Pertama dari Sulawesi Selatan. Tadi ada harapan Pak Menteri ke depannya agar Garda Kagum itu bersifat mandiri, jadi anggaran yang bersifat stimulus itu betul-betul sekedar memberikan stimulan agar kemudian pada akhirnya kemandirian yang penting. Lalu dari Kalimantan Selatan, tadi sedikit disinggung tentang terbatasan anggaran, dan itu kita akui. Kemudian juga ada satu kendala tadi yang disebut salah satunya ada guru yang antara background akademiknya tidak relevan dengan mapelnya, tapi itu secara teknis barangkali itu nanti di GTK lah yang menyelesaikan itu. Yang terakhir tadi terkait dari Pak Maman, KKM Jawa Barat, ingin minta klarifikasi turunan dari PMA 60, dan itu terkait dengan peraturan Juknis yang ditandatangani Pak Dirjen, dan itu sebenarnya sudah kita selesaikan dan memang tinggal didiseminasi karena baru saja ditandatangani Pak Dirjen PLT. Monggo Pak Menteri dipersilakan. Ya. Terima kasih. Pertama-tama saya bangga tentang kepedulian teman-teman semua. Bagaimana untuk bisa berkontribusi maksimal dalam kaitan meningkatkan pendidikan madrasah kita ini. Madrasah kita dari Indonesia ada lebih dari 82.000 madrasah. 5% adalah negeri, yang lainnya swasta. Masing-masing dengan permasalahan yang berbeda. Tapi pada dasarnya alhamdulillah kita semua punya tekad yang sama, bagaimana meningkatkan pendidikan di madrasah ini. Ide tentang kita melaunching tentang Garda Kagum ini dalam kaitan itu semua. Satu, karena kita pada skup daerah, community di daerah, kita bisa memastikan kompetensi apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang memang dasar pendidikannya tidak sejalan, tapi karena yang ada memang itu di daerah itu, ya kita tingkatkan saja kompetensinya misalnya. Dan kompetensi ini kalau kita lakukan di daerah, pasti tadi saya katakan akan jelas apa yang dibutuhkan, berapa lama pendidikannya, dan pasti tidak akan mengganggu banyak tentang waktu belajar, waktu keluarga, maupun juga anggarannya. Kadang-kadang ada guru yang mau di sekolah ditatar di tingkat provinsi misalnya, keberatan. Waduh, saya meninggalkan keluarga di sini, pencil, nggak usah lah gitu ya. Kadang-kadang dampaknya seperti itu. Tapi kalau kita kemudian lakukan di daerah tempat kita sendiri, lingkungan kita, biasanya jelas kompetensinya yang kita inginkan jelas, kemudian tidak makan waktu banyak, dan kemudian dananya juga. Kemudian tentang masalah anggaran, ada satu kesenangan saya berada di kabinet kerja Bapak Jokowi ini, di Kabinet Indonesia Maju Bapak Jokowi. Kalau berbicara tentang pesantren atau madrasah, Bapak Presiden, Bapak Wapres, dan semua menteri terkait sangat-sangat antusias untuk sama-sama memikirkan bagaimana masa depan madrasah, masa depan pesantren. Sehingga meskipun tentu saja anggaran tidak selalu bisa maksimal, tapi kepedulian sangat tinggi sehingga anggaran yang ada pun langsung ditumpahkan ke sana. Sebagai contoh pesantren, katakanlah, contoh pesantren ini ya, yang lalu-lalu dana pesantren paling tinggi pernah didapat 1 tahun 500 M-an. Tapi kali ini bantuan Bapak Presiden 2,6 triliun, luar biasa besarnya. Jadi saya kira karena dalam satu COVID, beliau yakin sekali banyak yang perlu dilakukan, sehingga 2,6 triliun itu angka yang luar biasa untuk bantuan pesantren selama adanya negara Indonesia gitu. Begitu juga madrasah, pada saat kita bicara madrasah semuanya antusias untuk berpikir bagaimana, apa yang bisa dilakukan ke depan. PIP-nya apa perlu ditingkatkan, bosnya bagaimana, BOP-nya bagaimana, dan sebagainya. Jadi kembali kalau masalah anggaran memang kita relatif terbatas, tapi alhamdulillah semua berupaya keras untuk melakukan sesuatu untuk meningkatkan pendidikan madrasah maupun pesantren. Contoh lain misalnya di pesantren, saya tambahkan untuk sekedar pengetahuan,
Baru tahun inilah ada program Kementerian PUPR untuk memperbaiki tempat duduk MCK sehingga betul-betul pantas untuk sebuah pesantren gitu. Beliau melihat banyak tempat duduk, kemudian MCK yang kurang pantas dan juga ruang belajar, sehingga itu sudah dimasukkan dalam programnya pemerintah untuk mulai dibangun meskipun secara bertahap. Madrasah juga demikian. Kita juga sangat antusias madrasah ini bagaimana ke depannya setelah mulai katakanlah COVID agak sedikit mereda, apa yang perlu kita lakukan kepada madrasah. Jadi masukan-masukan tadi luar biasa akan menjadi masukan buat kami semua. Kalau masalah bersaing dengan pendidikan umum, kita harus bersaing. Kita punya nilai, katakanlah saya katakan tadi pada saat kita membuka pendaftaran untuk MA ngan unggulan, itu yang luar biasa yang banyak mendaftar malah 50% berasal dari SMP umum. Jadi bersaing dengan sanawiyah yang tadinya saya kira pasti yang minat hanya sanawiyah, ternyata tidak. Dan saya ingat ada tes PISA yang lalu, Program for International Student Assessment, itu tidak salah Amerika yang melakukannya. Ekonomi Eropa. Itu hasil tes kita tingkat sanawiyah dibanding SMP kita lebih tinggi. Boleh tepuk tangan untuk inilah dulu. Ya. Kita bangga dengan itu ya. Itu kalau tidak salah ada 3 yang dia tes, matematika, kemudian sains dan membaca 3 itu. Jadi betul-betul literasi ini dikuasai betul dan sanawiyah lebih tinggi nilainya. Jadi kalau waktu ada Bapak Presiden yang lalu bicara tentang bersaing dengan sekolah umum, saya angkat ini. Saya bilang, Pak, hasil tes PISA, Pak, tolong Bapak catat, itu sanawiyah lebih tinggi daripada SMP, dan kita bangga itu. Kemudian tadi tentang masalah turunan PMA 60, juknisnya sudah siap, saya kira itu bisa menjadi pegangan kita bersama. Tapi sebelum saya tutup, saya kembali ingin garis bawahi, kami semua bangga dengan Bapak Ibu yang mengajar di madrasah, yang betul-betul punya tekad bagaimana membentuk generasi muda masa depan yang betul-betul sangat bisa diandalkan, ilmu agamanya tinggi, karakternya baik, dan punya wawasan kebangsaan yang luar biasa. Termasuk ilmu-ilmu umum dikuasai dengan baik, sehingga mereka siap bersaing untuk merebut lapangan kerja berhadapan dengan tamatan-tamatan sekolah umum lainnya. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu itu, niat baik kita bersama, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, mengingat keterbatasan waktu, Pak Menteri tentu saja sudah memberikan apresiasi waktu pada Anda semua. Pesan beliau yang paling penting dan monumental adalah jadikan pembelajaran di madrasah tetap berlangsung, learning continuity tidak boleh terbatas pada saat pandemi. Jadikan anak didik kita yang pintar sekaligus berkarakter, jadikan mereka yang cerdas sekaligus berintegritas. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara launching Garda Kagum selesai. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara ini. Basmalah menyusuri jalan berliku.